Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Ramadan dengan NIM 14012045616. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis top-down approach di Bank Juris yaitu di Swiss. Untuk yang pertama, di sini ada tujuan investasi top-down approach di Swiss. Analisis top-down approach di Swiss bertujuan untuk menyelidiki secara komprehensif potensi investasi dan risiko di lingkungan ekonomi dan keuangan negara ini, dengan fokus pada kestabilan politik, sektor keuangan canggih, inovasi teknologi, dan keberlanjutan. Analisis ini bertujuan memberikan wawasan holistik bagi investor. Tujuannya yaitu membantu investor mengidentifikasi peluang strategis dan merespon dengan bijaksana terhadap perubahan dalam kebijakan, dinamika pasar, serta faktor sosial dan lingkungan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan investasi yang terinformasi dan adaptif di Swiss yang dinamis. Kemudian, identifikasi indikator ekonomi atau pemahaman mikroekonomi. Indikator ekonomi Swiss mencakup pertumbuhan GDP, tingkat inflasi, pengangguran, dan indeks pembelian manajer untuk merefleksikan kesehatan ekonomi, investasi, kinerja ekspor dan impor, suku bunga, serta survei sentimen ekonomi mencerminkan kepercayaan pelaku bisnis dan konsumen. Status anggaran pemerintah dan indeks harga konsumen juga penting dalam menilai kebijakan fiskal dan stabilitas harga. Analisis terhadap indikator ini memungkinkan pemangku kepentingan membuat keputusan investasi dan kebijakan yang terinformasi dalam konteks dinamika ekonomi Swiss. Kemudian pada slide berikutnya di sini ada kondisi ekonomi global negara Swiss. Pertama, Swiss menghadapi tantangan dan peluang dalam lanskap ekonomi global yang dinamis, dipengaruhi oleh perubahan seperti pandemi COVID, dan gejolak ekonomi global. Meskipun terdampak, kekuatan ekonomi Swiss, terutama sebagai pusat keuangan global, memberikan stabilitas dan daya tarik sebagai tempat aman untuk investasi. Kemudian yang kedua, dalam menghadapi dinamika ini, Swiss mempertahankan komitmen pada kebijakan ekonomi yang stabil, keberlanjutan, dan inovatif. Fokus pada keahlian dalam sektor tertentu, kebijakan fiskal yang bijaksana, dan inovasi terus menjadi landasan strategi untuk memastikan daya saing ekonomi Swiss di tingkat global. Jadi secara keseluruhannya, kondisi ekonomi global Swiss mencerminkan keseimbangan kompleks antara tantangan dan peluang dengan upaya terus meningkatkan ketahanan ekonomi dan memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam ekonomi global yang berubah. Kemudian yang ketiga, ada tantangan melibatkan ketidakpastian global, terutama dalam perdagangan internasional dan gejolak ekonomi terkait geopolitik. Swiss tergantung pada perdagangan internasional, harus mengelola dampak fluktuasi mata uang dan perubahan kondisi perdagangan global. Sementara itu, fokus pada penelitian dan pengembangan, khususnya di sektor farmasi dan teknologi medis, bersama dengan inisiatif keberlanjutan menciptakan peluang baru dalam ekonomi berkelanjutan. Kemudian ada sektor industri di negara Swiss. Sektor industri kunci di Swiss yang mencuat dalam sektor keuangan dan perbankan yang menjadikan negara ini sebagai pusat keuangan global yang kuat, terutama di kota-kota seperti Zurich dan Jenewa. Identifikasi sektor ini melibatkan lembaga-lembaga keuangan terkemuka, layanan perbankan swasta, dan manajemen aset canggih. Keunggulan Swiss terletak pada kerahasiaan dan keamanan finansial, menjadikannya destinasi favorit bagi investor global. Sektor keuangan dan perbankan tidak hanya berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Swiss, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB pada negara Swiss. Dengan regulasi keuangan yang ketat dan terus-menerus
Mengusung inovasi dalam layanan keuangan, sektor ini membentuk tulang punggung ekonomi Swiss yang tangguh dan terdiversifikasi. Berikut di samping ada tabel net income dari ranking aktivitasnya. Dan di sini analisis keuangan sektor perbankan Swiss. Untuk ancaman produk pengganti sendiri, sektor perbankan Swiss dihadapkan pada ancaman produk pengganti, terutama dari industri teknologi keuangan atau fintech. Yang kedua, negosiasi kekuatan pembeli. Kekuatan pembeli di sektor perbankan Swiss cukup tinggi. Konsumen memiliki banyak opsi untuk memilih penyedia layanan keuangan, dan mereka dapat dengan mudah memindahkan aset mereka antar bank ke bank. Kemudian yang ketiga, negosiasi kekuatan pemasok. Pemasok teknologi dan perangkat lunak memiliki kekuatan negosiasi yang signifikan. Bank-bank di Swiss bergantung pada solusi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi layanan. Kemudian yang terakhir ada ancaman produk baru. Pemasok teknologi dan perangkat lunak memiliki kekuatan negosiasi yang signifikan. Bank-bank di Swiss bergantung pada solusi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi layanan. Selanjutnya yang kelima, integritas persaingan dalam industri. Persaingan dalam sektor perbankan Swiss tergolong tinggi. Dengan 253 bank yang beroperasi pada akhir tahun 2017, persaingan antar bank sangat sengit. Bank-bank bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar, mengembangkan produk baru, dan memberikan layanan unggulan untuk menarik nasabah. Di sini ada analisis rasio keuangan di Bank Zurich di Swiss. Yang pertama, rasio kecukupan modal. Bank Zurich, salah satu pemain utama di sektor perbankan Swiss, menonjol dengan rasio kecukupan modal yang sangat solid. Kemudian yang kedua, ada rasio likuiditas. Bank Zurich menunjukkan kinerja yang sangat baik. Rasio likuiditasnya selalu berada pada level yang sehat, menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan lancar. Kemudian yang ketiga, ada rasio efisiensi. Rasio efisiensi Bank Zurich mencerminkan tingkat efisiensi operasionalnya dengan biaya operasional yang dijaga pada tingkat yang rendah dibandingkan dengan pendapatan operasional. Bank ini menunjukkan efisiensi dalam menjalankan operasional. Keempat, ada rasio profitabilitas. Bank Zurich mencatatkan rasio profitabilitas yang mengesankan. ROA dan ROE yang tinggi menunjukkan bahwa bank ini berhasil menghasilkan laba yang sehat dari aset dan modal. Kemudian yang kelima, rasio kredit terhadap penyisihan kerugian. Manajemen risiko kredit Bank Zurich tercermin dalam rasio kredit terhadap penyisihan kerugian yang terkendali. Dengan pemantauan risiko yang efektif, bank ini dapat mengelola risiko kredit dengan baik, menciptakan lingkungan kredit yang stabil. Yang terakhir adalah kesimpulan, melalui pendekatan top-down terhadap ekonomi dan sektor perbankan Swiss, dapat disimpulkan bahwa negara ini menawarkan lingkungan investasi stabil dan menarik. Stabilitas politik dan keuangan menjadi poin kuat untuk investasi jangka panjang, sementara sektor teknologi tinggi seperti farmasi dan teknologi medis memberikan peluang investasi yang menjanjikan. Meskipun dihadapkan pada tantangan global, Swiss tetap menunjukkan kekuatan ekonomi. Sektor perbankan, meski dihadapkan pada fintech, tetap kokoh dengan manajemen risiko yang baik dan efisiensi operasional tinggi. Analisis top-down approach memberikan pemahaman menyeluruh, memungkinkan investor membuat keputusan adaptif dan cerdas terhadap dinamika pasar dan regulasi. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.